Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama saya Stepian dari channel Teknoza ID. Dan untuk video kali ini saya mau sedikit sharing aja soal pemakaian saya menggunakan Realme 7 selama kurang lebih 3 bulan ke belakang. So mungkin buat kalian yang emang dari awal berminat sama smartphone ini tapi mungkin belum cukup uang, atau juga lagi nunggu harganya turun, atau malah bingung mau pilih Realme 7 atau Poco X3 NFC. Nah, mungkin video sharing saya kali ini bisa bantu kasih jawaban. Tapi sebelumnya buat kalian yang mungkin mau lihat komparasi antara Realme 7 dengan beberapa smartphone di kelas yang sama, bisa cek link video di pojok kanan atas. Kalau udah siap, yuk kita mulai videonya. Ya, salah satu parameter untuk beli smartphone adalah poin user experience dan gimana stabilitasnya ketika udah dipakai dalam waktu yang cukup lama. Begitu juga dengan Realme 7 ini. Di awal rilis, smartphone ini cukup menjanjikan dengan chipset MediaTek Helio G95 dan memori yang cukup gede untuk saat ini. Kameranya juga udah di-upgrade pakai sensor Sony IMX682, baterainya udah dinaikin jadi 5000 mAh dan dikasih ekstra NFC. Harga dari Realme 7 saat ini udah mulai menurun dan bahkan kalian bisa dapetin Realme 7 ini dengan harga di bawah 3,5 juta di beberapa toko online nasional. Kalau dari sisi user experience atau pengalaman di pemakaian secara fisik, Realme 7 ini termasuk smartphone yang pas. Nggak kegedean tapi juga nggak kekecilan. Buat saya yang emang kebiasa pakai smartphone dengan layar gede, Realme 7 ini masih gampang dihandle sama tangan, bahkan untuk satu tangan. Keluar masuk kantong baju atau kantong celana, Realme 7 ini terasa ringkas dan gampang diajak keluar masuk. Kalau dibedain secara fisik sama Poco X3, terasa kok bedanya. Layar 6,5 inchinya juga cukup pas buat segala kebutuhan, baik itu hiburan maupun kerjaan. Apalagi udah didukung refresh rate tinggi 90Hz yang udah lebih dari cukup kalau sekedar dipakai sosmed ataupun bernavigasi. Nah, belakangan ini software update yang dikasih Realme lewat Realme UI 1.0 sampai di versi terbarunya fokusnya ada di optimalisasi responsivitas layar dan juga performa kamera. Untuk respon layar sentuhnya, kalau boleh jujur, Realme 7 ini mediocre alias nggak ada yang spesial. Layarnya cukup responsif, nerima sentuhan jari meski kalau di area tepian layar butuh waktu sepersekian detik untuk ngerespon. Tapi ya nggak sampai kategori touch delay seperti yang banyak dikeluhin user lain. Untuk performa kamera juga kalau kita bicarain, kualitasnya masih standar kelas mid-range pada umumnya. Ya, seenggaknya punya resolusi 64 megapiksel kalau butuh foto dengan resolusi yang tinggi. Beberapa hasil foto kamera Realme 7 juga masih bisa dibilang bagus untuk kelas harganya. Dan beruntungnya meski pakai chipset MediaTek, tapi ternyata Realme 7 ini kompatibel untuk beberapa port Gcam seperti yang saya pakai. Tentunya Gcam bisa jadi solusi instan untuk naikin kualitas foto-foto, terutama sisi detail dan juga performa low light. Sedangkan untuk video recordingnya bisa rekam sampai 4K 30fps. Cuma kalau mau stabil bisa pakai resolusi 1080p 30fps yang juga bisa dipakai di lensa ultra wide angle-nya. Oke, jadi ini perekaman video kamera depan Realme 7 di resolusi 1080p 30fps ya. Sekarang kita ngomongin performa komputasi. Chipset MediaTek Helio G95 ini chipset yang paling tinggi dari seri mid-range MediaTek, dan kebetulan hanya Realme 7 aja yang pakai chipset ini. Secara teknis, chipset ini ada peningkatan di clock speed GPU dibandingkan Helio G90T seri sebelumnya. Selama 3 bulan saya pakai, performanya nggak kelihatan terjadi penurunan, yang mungkin karena emang Realme UI rajin kasih software update secara berkala. Hasil benchmark lewat Antutu juga skornya masih stabil di angka yang mendekati 300.000 poin. Dan saya tes menggunakan aplikasi CPU throttling selama kurang lebih 15 menit. Hasilnya cukup bagus dengan menghasilkan performa di 82% atau hanya turun 18% dari performa maksimal yang seharusnya. Dipakai buat ngegame juga aman-aman aja, nggak ada keluhan yang terlalu kelihatan. Dibuat main game Genshin Impact juga bisa di set rata kanan, grafis high dan 60 fps. Meski secara real hanya bisa jalan di maksimal 40 fps, mengingat tier chipsetnya ada di kelas medium. Gejala lagging dan frame skip di set rata kanan masih sering terjadi, dan kalau mau lebih nyaman dan FPS-nya stabil bisa taruh di posisi medium atau low.
Suhu juga terpantau anget-anget aja selama sejam main Genshin Impact. Realme 7 juga punya cooling system yang bisa jagain suhu di kisaran 41 derajat Celcius. Nah, gimana soal baterai dan konsumsi daya Realme 7 ini selama 3 bulan? Jujur, selama ini saya selalu pakai mode layar 90Hz-nya di Realme 7 untuk keseharian saya. Selain lebih enak dipakai, mode 90Hz itu cukup balance dan nggak terlalu menguras baterainya. Start dari jam 7 pagi dengan baterai 100%, Realme 7 dengan pemakaian medium tanpa gaming sama sekali bisa nyala sampai jam 9 malam dan itu pun masih nyisain baterai sekitar 11% dengan screen on time di 7 jam. Buat urusan ngecharge, Realme 7 ini juga bisa diandalkan karena dari 10% sampai full 100% cuma butuh waktu charging 1 jam 10 menit aja dengan dart charge 30 wattnya. Cocok banget buat kalian user yang suka lupa ngecharge padahal udah waktunya berangkat kerja. Oke, jadi ini dia kesimpulan saya soal device ini. Realme 7 ini sebenarnya smartphone yang menyenangkan dan bisa memenuhi hampir semua kebutuhan saya selama 3 bulan ke belakang. Semua fiturnya cukup lengkap dan bisa dibilang all-rounder. Secara fisik juga meski nggak pakai material premium, tapi build quality-nya udah sangat bagus. Pilihan layar dan dimensinya juga udah pas banget di tangan dan desainnya masih bisa diterima oleh kebanyakan orang. Ya, kalaupun ada sedikit keluhan, bukan keluhan yang fatal ataupun yang bisa mengganggu jalannya pemakaian. Yang perlu dimaklumin ada di kualitas audio speakernya yang menurut saya terlalu flat dan standar. Berikutnya ada responsivitas layar yang juga biasa-biasa aja, yang hanya bisa dirasain bedanya kalau kalian udah pernah pegang smartphone dengan touch sampling yang lebih tinggi, misalnya 240Hz. Kalau belum pernah jajal, ya nggak bakalan terasa bedanya. Oke teman-teman, itu dia tadi video sharing saya soal pengalaman pakai Realme 7 di 3 bulan terakhir. Buat teman-teman yang juga udah pakai device ini, bisa saling sharing di kolom komentar di bawah. Siapa tahu ada calon user yang juga lagi cari-cari informasi seputar Realme 7 ini. Sampai di sini dulu video kali ini. Buat yang mau bantu-bantu support channel ini, bisa langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan sharing juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga follow Instagram Teknoza ID. Terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Stepian, pamit.